Nah, teman-teman memang membicarakan tentang toxic parenthood atau toxic parents, orang tua yang toxic ini sesuatu yang kompleks dan sifatnya selalu kasuistik karena cara mendidik dalam keluarga itu berbeda-beda. Dalam pengalaman pelayanan saya selama 10 tahun kurang lebih di jemaat, saya menemukan ada terlalu banyak contoh dan saya mengambil kesimpulan bahwa cara mendidik yang mungkin tidak tepat atau keliru. Seringkali contohnya misalnya orang tua yang selalu berantem sama anak. Bisa jadi karena memang semua dimulai dari orang tuanya. Tidak selalu anak itu bermasalah dari sononya. Toh juga kita orang tua tahu bahwa anak-anak kita itu ada natur dosa di dalam mereka sehingga kita belajar mendidik mereka. Tetapi seringkali yang membuat kita itu tidak bisa mendidik mereka karena kita pun bermasalah. Kita bergumul dengan diri kita. Jadi kita ini menjadi orang tua yang tidak sempurna, yang akhirnya malah, mohon maaf kalau saya mau mengatakan ini, bukan kita membesarkan anak-anak kita dengan caranya Tuhan, tapi kita malah mungkin ya seperti Efesus mengatakan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita. Saya tahu bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah. Menjadi orang tua itu sesuatu yang sulit. Saya sering bercanda mengatakan bahwa ada 2 pekerjaan paling susah di dunia. Yang pertama menjadi pasangan, entah itu menjadi suami atau menjadi istri. Karena bayangkan 2 orang yang berbeda dengan latar belakang berbeda menjadi satu. Hidup bersama-sama. Itu sulit sekali. Yang kedua, pekerjaan paling sulit adalah jadi orang tua. Apalagi mungkin sebagian jadi orang tua tunggal, sebagian lagi jadi orang tua yang mungkin mengalami kesulitan karena membesarkan anak itu banyak pergumulannya ya. Dalam hal ekonomi, pekerjaan, mungkin kita stres di pekerjaan, terus kemudian kita pun akhirnya kembali ke rumah, berhadapan dengan anak yang mungkin gak cocok, berhadapan dengan anak yang mungkin kesannya membangkang atau rebel. Mungkin sebenarnya harus dimulai dari orang tua dulu. Dimulai dari kita yang merendahkan diri terlebih dahulu. Dan tentu saja saya ingin berbicara kepada teman-teman yang mungkin merasa kamu adalah anak muda yang disakiti oleh orang tuamu. Anak muda yang mungkin punya orang tua yang gak bisa paham, gak bisa ngerti banget. Orang tua yang kaku banget, atau orang tua yang seenaknya, atau orang tua yang kekanak-kanakan. I feel you, teman-teman. Ingat bahwa mereka adalah korban dari masa lalu mereka. Mereka itu dibentuk dalam cara pendidikan yang bisa jadi yang kita alami udah lebih baik dari mereka. Struggle mereka keras. Struggle mereka itu nggak mudah, dan itu yang membentuk mereka sampai jadi kayak begini. Kita mesti paham bahwa kita satu saat akan jadi mereka. Kita akan berada dalam posisi mereka. Mungkin satu pertanyaan refleksi yang teman-teman mesti pikirkan. Sebelum kita menghakimi orang tua kita lebih lanjut, kalau boleh memilih, apakah orang tua kita akan memilih anak seperti kita? Ini pertanyaan yang seharusnya membuat kita sadar bahwa kita pun jadi anak gak sempurna. Kita sama-sama jadi anak yang tidak sempurna. Orang tua kita pun tidak sempurna. So, kalau sama-sama tidak sempurna, terus gimana? Mau pisah jalan? Ataukah mau putus hubungan? Kan tentu tidak. Berarti kita harus deal with it. Berusaha untuk deal dengan situasi ini. Kita harus berusaha menghidupi situasi ini dengan pertolongan Tuhan. Karena satu saat kita akan jadi orang tua. Dan bisa jadi anak kita akan merasakan atau melakukan apa yang kita rasakan hari ini. Kalau kita memilih untuk bersikap yang salah, anak kita akan bersikap yang salah juga. Bukan tidak mungkin. Karena itu, lebih baik dimulai dari kita. Lebih baik dimulai dari kita yang bersikap benar. Sebagai anak muda, generasi muda, kita tahu apa yang baik, mari lakukan itu. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, yang pertama tadi, apakah orang tua kita akan memilih kita jadi anaknya? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah, kalau saya jadi orang tua, dalam posisi yang sama seperti yang saya alami hari ini, saya berharap anak saya akan bersikap apa kepada saya? Jawaban dari pertanyaan itu akan menolong kita untuk bersikap kepada orang tuamu hari ini. So, apa yang akan kamu pilih? Pembahasan tentang toxic parenthood atau toxic parents ini akan terus berlanjut karena ini masih sifatnya umum, tapi semoga ini memberikan wawasan kepada kita. Berikan masukan kepada kami Hello God untuk membahas lebih lanjut apa yang harus kami bahas, topik spesifik seperti apa. Kami nantikan respon balik dari teman-teman semua. Semoga kita menjadi better person, semoga orang tua kita pun menjadi lebih baik. Stay connected with Hello God.